Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita selalu curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat dan nikmat segalanya. Sholawat serta salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan kerabat-kerabatnya. Perkenalkan, nama saya Bambang Dilaksono dari kelas manajemen reguler B. Kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah fil ard. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai khalifah. Tugas utamanya selain menyembah dan beribadah kepada Allah adalah menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa bumi dan isinya. Juga menjaga ketertiban kehidupan di atasnya dan memakmurkannya. Manusia diberi kehidupan di atas bumi tidak sekadar untuk menikmati fasilitas yang telah diberikan Allah. Allah memberikan fasilitas kepada manusia dalam kehidupan di bumi ini dalam jumlah yang tak terhingga. Allah berikan udara, air, api dan tanah, tanaman yang bermiliaran ragamnya. Lautan di dalamnya bermiliar hewan yang dapat dikonsumsi manusia, dan lebih banyak lainnya pemberian Allah yang tidak mungkin dapat dirinci oleh manusia. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Dan surat Ibrahim ayat 34, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya. Semua fasilitas itu disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun bukan berarti manusia menggunakan tanpa aturan. Sebab jika fasilitas Allah tersebut tidak dijaga kelestariannya, maka akan menimbulkan kerusakan di atas bumi dan menimbulkan bencana bagi umat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan bagi umat manusia, tetapi jika manusia tidak dapat mengaturnya, maka bahan makanan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia. Akibatnya terjadi krisis pangan dunia. Indikasi ke arah itu pun kini sudah ada, seperti terjadi kelaparan di beberapa negara di Afrika dan bahkan negara-negara yang konon katanya menjadi sentra pangan. Serta terjadinya lonjakan harga pangan yang disebabkan ketidakseimbangan produksi pangan dan kebutuhan pangan dunia tertentu. Fenomena ini akan semakin memburuk jika manusia terus memperluas areal hidup, space for life, dengan membagi hutan dan merubah pesawahan menjadi perkotaan atau industri, dan jumlah penduduk dunia akan dikendalikan. Misalnya juga dalam masalah pendayagunaan minyak bumi. Allah berikan minyak yang berlimpah ruah di dalam perut bumi. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan bahan bakar. Namun jika manusia serakah dan mengeksploitasi kekayaan minyak di dalam perut bumi tanpa kendali, maka persediaan minyak dalam perut bumi bisa berkurang dan anak cucu kita tidak bisa menikmatinya. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan akibat pengeboran minyak di mana-mana. Contoh yang ada di depan mata kita ada lumpur
luapan lumpur di Sidoarjo. Ratusan rumah warga terendam lumpur yang muncul sebagai akibat pengeboran yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Juga keserakahan manusia terhadap pemberian Allah berupa hutan. Allah menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan buminya, namun ada fungsi sangat penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Di antaranya adalah sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan, menyerap karbon dioksida, dan mencegah erosi. Namun demikian, seringkali manusia berbuat serakah. Hutan yang sudah diberikan Allah dengan fungsi yang sangat penting itu dirusak, ditebang secara liar dan membabi buta. Akibatnya kebakaran hutan, banjir bandang, dan pencemaran lingkungan yang tidak terkendali selama puluhan tahun terakhir. Laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar illegal logging adalah penyebab terbesar kerusakan hutan itu selama 1985 sampai 1997. Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 22,46 juta hektar, artinya rata-rata mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Semua fenomena di atas adalah indikator bahwa Allah memberikan semua fasilitas itu kepada manusia tanpa konsekuensi. Karena itu, jika manusia ingin pemberian Allah itu menjadi berkah dan mendapat dinikmati oleh anak cucu kita, maka manusia harus melestarikan semua pemberian Allah, bukan sekadar menikmati, apalagi dengan keserakahan. Disinilah Allah menciptakan manusia dengan misi bahwa kebaikan di muka bumi ini. Manusia diberi tugas untuk mengatur dan melestarikan fasilitas-fasilitas Allah di muka bumi ini. Karena itu manusia diberi gelar oleh Allah Khalifah fil Ard. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya, karena manusia diberi kelebihan untuk dapat berpikir. Karena itu Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa makhluk ciptaannya itu akan menjadi khalifah di bumi. Malaikat pun protes, khawatir makhluk ciptaannya itu akan kembali berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat trauma. Sebelumnya Allah telah menempatkan makhluknya di atas dan di bumi hanya membuat kerusakan dan pertumbuhan darah. Terhadap kekhawatiran malaikat, Allah menjawab dengan tegas, sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kisah yang ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikannya khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, sekian dari pembelajaran kita tentang Khalifah fil Ard. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.